Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Desi Hidayati Fajrin. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKT-PT, khusus bidang pengajaran. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan bayi baru lahir, neonatus, bayi, balita, pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik, memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi, khususnya pada program unggulan pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita dengan kode mata kuliah BD 5016. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Selanjutnya, terdapat 8 capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan kebutuhan neonatus, bayi, dan balita. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perlindungan termal atau termobulasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami penerapan konsep evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Keempat, mampu memahami penerapan konsep kebutuhan nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita. Yang kelima, mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, dan balita. Keenam, mampu melaksanakan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus, bayi, dan balita. Yang ketujuh, mampu mendeteksi tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu mampu melakukan manajemen asuhan pada neonatus, bayi, dan balita dalam masa pendampingan 1000 HPK. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Zoom, dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp Group dan juga Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive dan juga LMS OneGate EduSystem atau OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning, di mana komponen ini menggabungkan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Zoom, dan LMS. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp Group dan juga Google Classroom. Untuk memfasilitasi diskusi dan penugasan secara mandiri atau kelompok, kami menggunakan aplikasi seperti Google Drive dan juga LMS OneGate EduSystem atau OGES Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Agar pembelajaran perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning dan problem based learning.
Metode lecture learning pada mata kuliah ini dilakukan penyampaian materi secara langsung menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint yang menarik tentunya dan memutarkan video pembelajaran yang tepat. Metode yang kedua yaitu problem based learning, yaitu metode ini merupakan metode pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa akan diberikan sebuah kasus untuk selanjutnya dapat dilakukan pengkajian dan dianalisis sesuai dengan materi yang telah didapat. Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan demonstrasi, simulasi, dan role play yang dilaksanakan di laboratorium bayi, balita, dan anak prasekolah di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan mendalam bagi mahasiswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Untuk pembelajaran klinik, saya menggunakan metode diskusi, bedside teaching, dan case study. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong siswa menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif yang dilaksanakan di wilayah praktik. Yang kedua adalah interaction. Saya melakukan interaksi kepada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Melalui WhatsApp group, menginformasikan materi pembelajaran, serta mengetahui kehadiran mahasiswa dengan LMS OGS Poltekkes Kemenkes Pontianak. Yang terakhir adalah assessment. Penilaian mata kuliah ini terbagi atas dua. Yang pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%. Yang kedua, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 35%, UAS 45%. Syarat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi persentase minimal 75% kehadiran. Untuk evaluasi mata kuliah, saya menggunakan kuis dan juga tanya jawab. Terakhir, referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari referensi utama seperti modul teori dan modul praktikum dari Kemenkes dan juga referensi pendukung. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan semester 3, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran dan praktikum yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas dan laboratorium bayi, balita, dan anak prasekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi dan balita. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep kebutuhan nutrisi pada neonatus dan bayi. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, silakan melakukan presensi di OGS-nya masing-masing. Ya, klik untuk menghadiri kuliah pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin mereview sedikit bagaimana materi yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang masih mengingat? Bisa angkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan Marini. Pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan cukup diberikan ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Setelah berusia 6 bulan bisa ditambah dengan MPASI. MPASI merupakan makanan pendamping ASI yang tekstur, jumlah, dan komposisinya disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang bayi. Mulai dari usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, hingga lebih dari 12 bulan. Baik, terima kasih Marini. Berikan tepuk tangan untuk Marini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi
pada hari ini. Materinya kita akan membahas tentang deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. Nah, materi ini sesuai dengan sub CPMK kita yang kelima, yaitu mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi dan balita. Oke, nah materi intinya yaitu kita melakukan deteksi dini tumbuh dan kembang. Kenapa perlu dideteksi dini? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, untuk mengkoreksi adanya faktor resiko pada bayi ini sedini mungkin. Kalau kita tenaga kesehatan telah mengetahui adanya faktor resiko ini, maka akan susah nanti untuk intervensi ke depan. Semakin dia cepat ditemukan keterlambatan atau permasalahan yang ada, dia akan semakin mudah untuk intervensinya. Artinya mudah disembuhkan, begitu ya. Sehingga dibutuhkan deteksi dini pada tumbuh kembang anak. Apa itu deteksi dini? Deteksi dini adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Itu menurut Kemenkes. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa sih bagian seperti apa sih deteksi dini, apa saja yang kita deteksi. Nah, yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Ini yang akan kita lakukan hari ini, sekaligus kita melakukan praktikumnya nanti. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan. Dan yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional. Nah, untuk mengetahui berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ini dinamakan antropometri. Antropometri itu adalah ukuran fisik seseorang anak yang diukur dengan menggunakan alat ukur tertentu seperti timbangan dan pita pengukur atau meklin atau meteran. Itu namanya antropometri. Sekarang saya mau bertanya, berat badan bayi baru lahir normalnya berapa? Ada yang tahu? Berapa? 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, bagus. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Jawabannya benar sekali. Jadi dikatakan dia normal dengan berat lahir yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Oke. Nah, berat badan ini pada bayi sehat ada kenaikannya yang normal. Pada triwulan 1 itu mulai dari usia 1 bulan sampai 3 bulan. Kenaikan berat badannya 700 sampai dengan 1000 gram per bulan. Sedangkan untuk triwulan 2 maksud saya antara bulan ke-4 sampai bulan ke-6 itu adalah 500 sampai 600 gram per bulan. Kemudian di triwulan 3 itu 350 sampai 450 gram per bulan, dan di triwulan ke-4 itu turun menjadi 250 sampai 350 gram per bulan. Kenapa Bu bisa turun kenaikan berat badannya? Itu karena aktivitas fisik bayi ini sudah mulai tinggi, sudah mulai aktif, ya kan? Kalau awalnya dia hanya jam tidurnya panjang sekali, nah untuk usia ke 3 bulan dan setelahnya itu jam tidurnya sudah mulai berkurang, ya. Dia sudah mulai bisa bermain, dia menangis dan segala macam, ya. Jadi tidak hanya tidur kerjaannya. Sampai di triwulan ke-4 berat badannya kenaikan yang normal yaitu 250 sampai 350 gram per bulan. Oke, selanjutnya. Jadi bagaimana nih Bu pengukuran berat badan yang benar? Nah, saya akan memperkenalkan prinsipnya terlebih dahulu. Nanti saya akan putarkan video bagaimana cara mengukur berat badan yang benar. Pertama, prinsip yang dilakukan adalah pengukuran dilakukan dengan memakai alat timbangan yang telah ditera atau dikalibrasi atau distandarisasi secara berkala. Kita harus pastikan timbangan itu sudah ditera, timbangan itu sudah dikalibrasi secara berkala. Jangan biarkan dia sudah lama dimojokkan bertahun-tahun tidak digunakan,
kemudian kalian gunakan untuk menimbang bayi balita. Jangan seperti itu. Jadi pastikan timbangannya itu sudah dikalibrasi. Yang kedua, menimbang anak usia kurang dari 2 tahun itu dilakukan secara berbaring. Ya, itu prinsipnya. Kalau dia kurang dari 2 tahun dilakukan secara berbaring, ya. Kemudian kalau dia sudah di atas 2 tahun dilakukan bisa dengan berdiri, ya, timbangan injek itu, ya. Oke. Nah, ini cara mengukur berat badan bayi menggunakan timbangan bayi. Nanti akan lebih jelasnya kita menggunakan video. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran panjang atau tinggi badan. Sama dengan mengukur berat badan, bahwa pengukuran panjang atau tinggi badan ini jika bayi usia 2 tahun atau anak usia 2 tahun, di bawah 2 tahun, dia diukurnya dengan cara berbaring. Ketika anak tersebut sudah usia lebih dari 2 tahun, maka dia diukur dengan cara berdiri, gitu ya. Oke, keuntungannya apa dalam pengukuran panjang atau tinggi badan ini? Yaitu alatnya murah, bisa didapat di mana-mana, kemudian mudah dibuat, mudah dibawa, sesuai keinginan tempat tinggi badan yang akan diukur. Jadi mudah ya, fleksibel, dia mau dibawa kemana saja untuk alat ukur panjangnya ini. Kemudian kerugiannya apa? Perubahan dan pertambahan tinggi badan relatif pelan, serta sukar pengukurannya karena terdapat selisih nilai antara posisi pengukuran saat berdiri dan saat tidur. Jadi kerugiannya ini, kalau dibandingkan berat badan yang setiap bulannya ada progres, misalkan yang awalnya 30 bulan ke depan menjadi 31, 32 begitu ya. Nah, kalau panjang badan atau tinggi badan ini dia tidak seprogresif itu. Jadi dia melambat gitu ya untuk diketahui. Setiap bulan belum tentu dia bisa bertambah sekian senti. Gitu ya. Baik, adik-adik, selanjutnya yaitu pengukuran lingkar kepala anak. Kenapa lingkar kepala itu perlu diukur juga? Kenapa dia masuk ke bagian antropometri? Karena lingkar kepala ini mencerminkan volume intrakranial, termasuk pertumbuhan otak. Gitu ya. Berat otak janin saat kehamilan 20 minggu diperkirakan 100 gram. Kemudian ketika dia lahir, beratnya kira-kira diperkirakan itu 350 gram. Saat dia usia 3 tahun, sekitar 1100 gram, dan pada 6 tahun pertumbuhan otaknya telah mencapai 90%, yaitu sekitar 1260 gram. Pada usia dewasa, berat otak mencapai 1400 gram. Nah, itu materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tentang materi ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, namanya Maria. Ya, silakan Maria. Apa pertanyaannya? Apa manfaat kita mengukur berat badan bayi atau balita? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apa manfaat kita mengetahui atau mengukur berat badan bayi dan balita? Nah, sekarang siapa yang mau bantu saya untuk menjawab? Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi manfaatnya yaitu sebagai informasi tentang keadaan gizi bayi ataupun anak, pertumbuhan dan juga kesehatannya. Selain itu sebagai dasar untuk menentukan dasar penghitungan dosis obat ataupun diet yang diperlukan untuk anak. Sekian, Ibu. Baik, Amelia, jawabannya bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Yang lain sudah paham ya? Sudah, Ibu. Apa sih manfaatnya kita mengetahui berat badan janin atau berat badan bayi? Baik, adik-adik, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa setelah ini kita akan melakukan praktikum antropometri di laboratorium. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Baik, hari ini kita akan praktikum terkait dengan antropometri yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelum kita praktikum, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai praktikum pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik semua, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Nah, hari ini kita akan melakukan antropometri untuk mengukur, mendeteksi secara dini pertumbuhan, gitu ya. Saya mau bertanya nih, apakah masih ingat semuanya? Untuk mengukur pertumbuhan, kita bisa mengukur apa saja? Berat badan, pintar, panjang badan, apa lagi? Kepala. Oke, sekarang saya akan mau melakukan demonstrasi. Nanti adik-adik semua dilanjutkan untuk simulasi. Oke? Baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktikum pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk mengukur berat badan, kita menggunakan apa? Baby scale. Ya, ini dia baby scale. Pastikan nanti kalau akan menggunakannya di tera dulu ya, jadi harus benar-benar 0. Kemudian, yang kedua, untuk mengukur panjang badan, kita menggunakan infantometer. Betul sekali. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengukur lingkar kepala, kita menggunakan Medline. Betul sekali. Oke, baik, semuanya sudah siap. Kita akan melakukan yang pertama, yaitu mengukur berat badan terlebih dahulu, yaitu menggunakan Baby scale. Pertama-tama, jangan lupa ya, setiap pergantian nanti di puskesmas atau di rumah sakit harus selalu mencuci tangan ya. Kemudian setelah itu kita pastikan alat yang akan kita gunakan yaitu dalam keadaan menyala ya. Takutnya ada baterai yang sudah usang. Nah, itu kita pastikan sebelum melakukan pertimbangan. Kemudian kita pastikan dia menyala. Setelah itu pastikan juga yang kedua tidak ada di atas sini bahan-bahan yang lain, misalkan selimut dan segala macam ya, karena itu akan menentukan berat badan bayi juga. Ya, kita mulai. Setelah dipastikan alatnya, maka kita lepaskan pakaian bayi. Jika bayinya datang dengan pakaian tebal, minta ibu untuk melepaskan terlebih dahulu. Jaket dilepaskan, begitu ya. Tapi kalau pakaiannya tipis, bisa kita gunakan. Jangan lupa tanyakan juga, popoknya, pampersnya, Bu. Popoknya ini sudah berapa lama digunakan, gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi berat badan juga di situ ya. Oke, kalau topinya ini kan tipis, jadi boleh kita gunakan. Kita timbang. Nah, lihat timbangannya ini, baby scale-nya ini, di mana di bagian kepalanya di mana? Ya, betul di sini ya. Di sini bagian Kepala. Oke, kita timbang bayinya. Kalau menggunakan ini baby scale-nya kebetulan dia sudah yang paling baru ya, sehingga dia bisa langsung tertera angkanya. Ada yang masih menggunakan jarum. Nah, itu hati-hati. Ketika bayinya bergerak, begitu, jarumnya kan juga bergerak, mengikuti bergerak. Nah, itu nanti dilihat kalian angkanya. Misalkan angkanya di 3000 sampai 3100. Nah, berarti berat bayinya ada di 3050. Karena jarumnya bergerak di antara 3000 dan 3100, begitu ya. Jadi diambil tengah-tengahnya. Oke. Sudah ketemu ya, sudah ketemu hasilnya. Jadi langsung dilakukan dokumentasi. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran apa? Panjang badan. Menggunakan alatnya apa? Infantometer. Di sini infantometernya.
Ya, infantometer ini kita pastikan nanti bisa minta bantuan orang tua ya. Kalau bayinya ini kan pantom ya, dia tidak bergerak. Tapi kalau bayi asli dia kecenderungan untuk bergerak sehingga bisa minta bantuan sama orang tuanya. Oke, di sini kita pastikan di angka 0. Nah, bisa mendekat semuanya di angka 0 di sini. Nah, nih kaki bayinya lurus ya. Kaki bayinya lurus. Kemudian ini yang dinamis. Bisa dimundurkan, bisa dimajukan. Tergantung dengan kepala bayinya. Gitu ya. Kemudian yang bagian dinamis ini kita lihat di sana skalanya berapa. Berapa skalanya? 46,5 karena ini pantum ya. Kalau bayi asli berapa panjang bayi asli? Bayi baru lahir 48 sampai 52 52 cm. Oke. Nah, kita sudah melakukan pengukuran panjang badan. Kita lanjutkan dengan yang terakhir, antropometri terakhir adalah pengukuran lingkar kepala. Jangan lupa kalau kita mau mengukur lingkar kepala, badannya ditutupin ya, diselimutin. Karena takutnya dia mengalami apa? Hipotermia. Kehilangan panas gitu ya. Ya, kita mulai. Oke, siapa yang bisa menjawab? Mulai dari mana kita mengukur kepala? Bagian-bagian mana yang akan kita ukur? Mulai dari dahi, Oke. di atas alis, kemudian melewati atas telinga, dan di atas bagian menonjol di belakang kepala. Oke, namanya occiput ya bagian menonjol itu. Kita lakukan pengukurannya mulai dari dahi, kemudian di atas alis, kemudian di Atas telinga sampai melingkari ke occiput. Ya. Nah, kemudian kita lihat skalanya di sini. Ini 34. Oke, seperti itu ya. Cara mengukur lingkar kepala yang baik dan benar. Oke. Baik. Nah, sekarang saya mau bertanya sama adik-adik ini apakah masih ingat. Untuk pengukuran berat badan pada bayi baru lahir, berapa normalnya? Saya, Bu. Silakan. 2.500 sampai 4.000 gram. Oke, good job. Tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya, jika berat badan bayi baru lahirnya kurang dari 2.500, maka disebut dengan? Saya, Bu. Nah, silakan. BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Oke, good job. Tepuk tangan untuk temannya. Adik-adik, itulah tadi bagaimana Ibu mendemonstrasikan kita melakukan pemeriksaan antropometri mulai dari pengukuran berat badan, pengukuran panjang badan, dan juga lingkar kepala. Nah, sekarang silakan adik-adik semua untuk mensimulasikan kembali. Dicoba, dipraktikkan ya sendiri-sendiri. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di kelas kembali. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Pontianak, khususnya di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan juga panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih juga kepada jurusan kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak, rekan sejawat, dan teman-teman mahasiswa. Saya, Desi Hidayati Fajrin pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.